Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang memelihara dan menguasai manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan, bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kedatangan Rohul Kudus 7 minggu sesudah berlalu sejak Isa Al-Masih meninggal dan sejak ia hidup kembali, 1 hari raya lagi sudah tiba, hari Idul Hayam atau Pentakosta. Baru 1 minggu berlalu sejak Isa Al-Masih naik ke surga. Semua pengikutnya ingat perintahnya untuk menunggu di Baitul Maqdis sampai kuasa dari Allah meliputi mereka. Jadi mereka berkumpul di suatu tempat di Baitul Maqdis untuk berdoa bersama-sama. Tiba-tiba ada bunyi dari langit seperti bunyi angin kencang. Lalu mereka melihat ada lidah-lidah seperti nyala api menyebar kemana-mana. Mereka semua dikuasai Ruhul Kudus dan mulai berbicara dalam bermacam-macam bahasa lain. Pada waktu itu banyak orang tinggal di Baitul Maqdis. Ketika terdengar bunyi itu, banyak sekali orang datang berkerumun. Saudara-saudara, dengan terheran-heran mereka bertanya, apa artinya ini? Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa negeri kita masing-masing. Mereka sedang berbicara mengenai hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang-orang yang mengejek. Katanya orang-orang itu hanya mabuk saja. Rasul Safwan berdiri dengan suara keras, ia berkata, saudara-saudara, orang-orang ini tidak mabuk, tapi kejadian ini sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Yoel. Pada akhir zaman, Allah akan menganugerahkan Rohul Kudus ke atas semua orang. Mereka akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang Allah beritahukan kepada mereka. Mereka akan mendapat penglihatan dan mimpi dari Allah. Pada waktu itu, orang yang berseru kepada Allah akan diselamatkan. Safwan berkata juga, Isa Al-Masih itu sudah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan banyak keajaiban dan hal-hal yang luar biasa. Sesuai dengan rencana Allah sendiri, Isa diserahkan kepada kalian. Dia dibunuh, tetapi Allah menghidupkan dia kembali. Allah melepaskannya dari kuasa kematian. Nabi Daud juga bernubuat bahwa Al-Masih yang dijanjikan oleh Allah akan hidup kembali dari kematian. Kami semua sudah menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri. Ia diangkat pada kedudukan yang tinggi dan diberi kekuasaan oleh Allah. Yang kalian sekarang ini dengar dan lihat adalah Rohul Kudus. Itu yang Isa curahkan kepada kami. Itulah sebabnya semua orang harus betul-betul tahu bahwa Isa yang kalian bunuh di kayu salib
itu sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi raja penyelamat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketika orang-orang itu mendengar hal itu, hati mereka sangat gelisah. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Safwan menjawab bahwa semua orang harus bertaubat dari dosa-dosa dan serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang percaya harus dimandikan atas nama Isa Al-Masih. Banyak orang menjadi percaya akan apa yang dikatakan oleh Safwan. Jumlah mereka yang masuk jalan lurus pada hari itu 3.000 orang. Orang-orang beriman itu semuanya terus bersatu, saling menolong dan saling mengasihi. Setiap hari mereka terus berkumpul untuk bertasbih, memuji-muji Allah. Juga mereka mendengar Rasul-Rasul menjelaskan firman Allah, khususnya ajaran-ajaran Isa Al-Masih alaihi salam. Wabil taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.